Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo semuanya, sangat senang, amat berbahagia sekali berjumpa kembali dengan Anda di mana saja Anda berada. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kemurahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang apa? Tentunya tentang hijauan pakan ternak, ya, berupa standar dan persyaratan bahan tanam hijauan pakan ternak kita. Kita berharap dengan mengetahui standarnya, persyaratannya, apa yang kita tanam itu akan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan tentunya. Nah, kita mulai dari materi penanaman. Bagaimana materi penanaman yang akan kita tanam? Meletakkan materi penanaman dalam tanah misalnya, dimasukkan apakah seluruhnya yang ditanam atau dimasukkan sebagian atau bagian akar rumputnya atau bagian bawah batang atau satu buku atau panjang tertentu yang diinginkan. Itu sesuai dengan spesifikasi dari hijauan sumber hijauan pakan kita. Misalnya tentunya kalau rumput gajah dan rumput yang lain, staria dan seterusnya, itu akan mempunyai spesifikasi yang tersendiri, atau diletakkan atau disebar di atas tanah kalau kita menggunakan biji. Nah, ini semua harus dipelajari, dipahami sesuai dengan spesifikasi hijauan pakan yang kita akan tanam. Nanti insya Allah masing-masing atau beberapa tanaman hijauan kita akan pelajari, kita akan bahas ya, bagaimana kalau menggunakan masing-masing sesuai dengan spesifikasi hijauan pakan tersebut. Nah, mengkondisikan biji atau bibit dalam keadaan lingkungan tertentu, misalnya kelembapan, suhu, dan cahaya harus sesuai untuk pertumbuhan dan perkecambahannya. Bagaimana mengkondisikan? Ya, yang jelas terutama ketersediaan air dan udara, terutama oksigen, dapat melalui atau penetrasi kulit biji ya. Jadi terjadi proses permeable dia, sehingga embrio di dalamnya bisa tumbuh. Nah, kulit biji yang impermeable atau tidak bisa dimasuki oleh air, maka atau permeable ya, maka perlu proses yang dikenal dengan proses skarifikasi ya, melakukan abrasi pada kulitnya supaya bisa ditembus oleh air sehingga proses perkecambahan itu terjadi. Ingat, kalau misalnya air itu tidak sampai ke dalam, ya sudah barang tentu biji tersebut tidak akan tumbuh. Nah, ketercukupan air ya, di samping suhu dengan kadar air dapat mempengaruhi germinasi. Jadi kombinasi antara suhu dan kadar air serta kelembapan itu akan mempengaruhi terjadinya proses germinasi. Cukup udara atau cukup oksigen, biji yang ditanam terlalu dalam juga ini akan berpengaruh pada tanah yang basah atau tanah yang berat ya, sehingga terjadi yang namanya kekurangan oksigen, maka juga ini kurang membantu di dalam proses perkecambahan. Nah, kita harapkan suhu dan persyaratan yang lain itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini memerlukan strategi yang baik dan pengalaman di lapangan yang cukup supaya kita dapatkan hasil di dalam proses penanaman itu seperti yang kita harapkan ya. Kita lanjut ya, kita lanjutkan ke biji materi penanaman. Nah, ini juga patut dipertimbangkan
Yang pertama kemurnian ya. Kemurnian dari biji ini kita harapkan ya bijinya murni ya, kemudian bisa hidup. Nah, kalau terjadi ini kan juga ada misalnya persyaratan tertentu, apakah biji itu perlu dia misalnya dari hijauan pakan tertentu itu memang butuh dormansi, dia butuh waktu, memang didiamkan. Nah, kita harus pelajari apakah dormansinya primer atau innate atau sekunder, induced atau enforced ya. Kemudian kita pelajari juga kualitas biji, standar kualitas bijinya seperti apa. Kemudian pengukuran kualitas biji juga harus kita lakukan sehingga tahu kita biji tersebut apakah siap disebarkan atau ditanam ya, itu kita sudah mengetahui ya. Kemudian tumbuh, persyaratan tumbuh itu butuh apa ya, jelas butuh air, butuh udara. Kemudian setelah itu semua persyaratan mendukung, baru embrio itu akan tumbuh. Kemudian kemungkinan apakah diperlukan hormon ataupun proses di dalamnya enzim ya, semuanya itu harus bersinergi sehingga bisa menumbuhkan daripada biji tanaman kita. Dan multiplikasi sel, penambahan ukuran dan jumlah, semuanya itu kita evaluasi ya, bagaimana supaya di dalam melakukan aktivitas penanaman ya, di materi terutama kita pelajari dulu materi yang akan kita tanam, bagaimana kondisinya, kemudian bagaimana kesiapannya, kemudian di lapangannya seperti apa, semuanya iklim mikronya apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak, itu harus kita siapkan dengan matang ya. Misalnya standar biji harus mencantumkan kalau kita beli bibit ya, daya kejambah minimum, maksudnya biji murni minimum, maksudnya daya kejambahnya ya diharapkan ya tinggi ya, bukan minimal di sini ya. Jadi memang dicantumkan minimum ya, tetapi daya kejambahnya itu harus optimal dia. Misalnya kalau misalnya dia mempunyai daya kejambah maksimal ya. Kemudian biji keras itu maksimumnya sekian, berarti jangan terlalu banyak ya. Kemudian benda lain atau material inert itu juga maksimum, maksudnya jangan terlalu banyak di sini atau sedikit lah ya. Kemudian biji gulma atau biji-biji yang lain ya, yang mungkin terikut itu juga maksimumnya sekian ya. Kita harapkan sangat amat sedikit, jangan sampai banyak biji gulma yang lain. Kemudian biji tanaman yang lain juga seperti itu, kita harapkan maksimalnya misalnya sangat minimal ya, tetapi di dalam proses atau memberikan labelingnya seperti itu ya, secara ini yang biasa kita lihat di beberapa labelnya seperti itu. Jadi tapi ini ya maksudnya yang maksimum itu tidak boleh terlalu banyak, jadi nanti akan berakibat pada tidak sesuainya apa yang kita tanam dengan apa yang di label ya. Nanti apa yang kita tanam kok lain yang tumbuh gitu, kalau seperti itu. Nah, berkaitan dengan kualitas biji, misalnya biji murni ya, kemurnian biji atau purity itu harus biji itu bebas dari berbagai macam hal atau kontaminan atau tanaman biji ataupun biji lain ya, yang tidak sesuai dengan apa yang tertera di label. Misalnya ada juga kontaminasi genetik, kalau misalnya dia kebetulan serbuk silang, itu tidak diharapkan ya. Kalau biji murni ya bisa saja terjadi dari varietas lain atau kultivar yang berbeda, begitu ditanam loh kok tidak sesuai speknya dengan apa yang kita harapkan, padahal kita maunya benar-benar itu murni dia ya. Jadi ini akan merusak kredibilitas tentunya bagi penyedia bibit ya, juga berdampak bagi produktivitas hijauan pakan kita. Nah, juga jangan sampai banyak kontaminasi biji yang rusak ataupun sakit ya, cacat, sakit, dan ini bisa berdampak nanti juga produktivitas hijauan pakan kita akan terganggu. Kemudian kontaminasi kotoran ya. Ini kalau biji murni ya sama sekali tidak ada toleransi, misalnya tanah, pasir, kulit, ranting dan lain-lain yang
mungkin bisa mengkontaminasi atau mencemari biji yang kita punya, ya. Kita berharap benar-benar apa yang kita punya, apa yang kita beli itu benar-benar bijinya murni. Kemudian proporsi atau persentase biji yang akan tumbuh menjadi tanaman yang sehat. Ini juga menjadi persyaratan sebagai kualitas biji yang dikenal dengan viability-nya. Jadi proporsi persentasenya apakah tumbuh semua? Syukur kalau bisa tumbuh semua. Nah, itu yang kita harapkan. Berarti viabilitasnya misalnya sangat tinggi, bisa mencapai 100%. Kalau bisa 110-120%, tapi tidak mungkin, ya. Jadi hal-hal yang semacam itu kita harus perhatikan, ya, karena jangan sampai kita kerja 2 kali di lahan, ya. Karena kita menghabiskan waktu yang cukup banyak nantinya. Kemudian kembali ke kualitas biji, faktor lain yang mempengaruhi kualitas biji ini antara lain adalah umur atau daya simpan biji, atau dikenal dengan seed longevity, ya, adalah memelihara viability untuk waktu yang lama. Biji disimpan dapat tumbuh menjadi tanaman sehat, ya. Kita kadang-kadang tidak tahu, syukur-syukur memang ada tertera di labelnya, kapan dipanennya, sudah disimpan berapa lama. Kemudian kalau kita impor, kita tahu tanggal berapa sampai di Indonesia misalnya. Ini akan bisa membantu, ya, apakah memang spesifikasi bibit tersebut atau biji tersebut ada dormansinya atau tidak. Itu juga ada, karena ada biji-biji tertentu justru kalau misalnya kita panen bijinya langsung ditanam, justru daya kecambahnya atau germinasinya juga tidak terlalu tinggi. Justru dia kalau disimpan lebih dahulu, itu malah perkecambahannya menjadi tinggi. Nah, itu juga harus kita ketahui juga jenis-jenis hijauan pakan apa yang mempunyai spesifikasi tersebut. Jadi kita berharap tanaman atau biji yang kita tanam memang sesuai dengan spesifikasi dan dalam rentang waktu umur di mana kita bisa menanam atau membibitkan. Nah, kemudian faktor lain, ya, yang mempengaruhi kualitas biji itu kecepatan perkecambahan. Bisa begitu ditanam itu terjadi kompetisi dengan gulma atau tanaman yang memang sudah ada di situ, ya. Tidak mungkin kita menghilangkan semua, ya, gulma ataupun tanaman yang sudah endemik di situ, tetapi kita berharap apa yang kita tanam itu punya kemampuan untuk bersaing terhadap gulma yang ada di tanah, ya, lahan yang kita tanam tersebut, termasuk juga terhadap air, ya, terhadap pengaruh cahaya dan nutrien. Jadi kita berharap supaya begitu kita tanam dia mempunyai kondisi yang optimal untuk bisa mempercepat perkecambahan. Kemudian kemampuan biji untuk hidup, ya, tidak hanya dia tumbuh, ya, tidak hanya dia berkecambah, tapi dia bisa bertahan hidup terus sampai dia menghasilkan sampai, atau kalau di hijauan pakan ternak itu kita defoliasi, atau kalau di pasture itu kita lakukan grazing dengan ternak. Apakah dia punya kemampuan untuk hidup? Syukur-syukur dia memiliki persyaratan misalnya yang lain, ya, tahan injakan, tahan renggutan. Itu yang kita inginkan kalau kita mempersiapkan hijauan pakan yang berkualitas tinggi untuk padang pengembalaan atau pastura. Nah, kemudian berikutnya faktor lain adalah dormansi. Sebetulnya dormansi itu adalah mempertahankan daya hidup atau viability waktu tertentu atau masa tenggangnya. Kita berharap jangan sampai lewat masa dormansinya, begitu kita tanam dia tidak akan tumbuh. Kemudian faktor lain adalah pemasakan atau pematahan dormansi itu, sehingga dia akan bisa berkecambah dan tumbuh dengan baik. Kemudian juga harus ada faktor lain yang bisa mempengaruhi asal. Daerah asal itu bagaimana kondisinya?
apakah daerah dingin, apa daerah panas, bagaimana kelembapannya, iklim mikronya semua, kalau bisa sesuai dengan lahan yang kita punya ya. Jadi begitu kita tanam, dia tidak usah penyesuaian terlalu banyak, dia akan bisa tumbuh dengan baik ya. Kemudian ukuran juga menyesuaikan ya, apakah di dalam proses pengiriman atau proses penyimpanan itu terjadi perubahan dalam ukuran atau seperti apa, itu adalah suatu indikasi apa terjadi pengerutan, itu ada indikasi apakah kualitas biji itu bisa terjaga atau tidak. Nah, itu juga pintar-pintar kita untuk melihat, meneliti dan mengevaluasi kualitas biji yang kita akan tanam. Nah, ada PLS ya, Pure Live Seed ya, dimana ini adalah persentase biji murni yang tumbuh dibagi yang hidup ya, sama dengan V kali P ya. Jadi ini juga harus dipertimbangkan. Dorman artinya mempertahankan daya tumbuh atau hidup ya dari suatu generasi tanaman dalam suatu periode tertentu. Nah, ini dikaitkan dengan waktu pemanenan yang tepat nantinya ya. Ingat, untuk hijauan rumput yang optimal dipanen itu kalau sebelum rumput itu berbunga ya. Perlu dipahami bersama bahwa rumput yang ideal, yang kita tahu kandungan nutriennya atau zat gizinya yang optimal, itu biasanya secara umum itu adalah kalau rumput itu sebelum berbunga. Karena kalau sudah berbunga, semua kandungan nutrisi atau nutrien yang ada itu diarahkan ke bunga. Padahal kita tahu bahwa yang dijadikan pakan ternak adalah hijauannya, daunnya, termasuk mungkin batang kalau kita menggunakan chopper. Nah, ini beberapa hal yang mungkin harus kita pertimbangkan waktu pemanenan yang tepat. Kemudian waktu penanaman yang tepat juga ya, apalagi di daerah kita, di daerah tropis ya. Jangan sampai kita menanam di waktu musim kemarau di mana air kita sulit ya, kemudian tanahnya sangat keras, gersang, itu akan menimbulkan masalah dan bahkan yang lebih krusial bisa-bisa tidak akan tumbuh ya. Kemudian penyimpanan biji ya, itu harus dipertimbangkan. Di daerah tropik kadar air itu sekitar 8-10% ya, jangan sampai terlalu tinggi. Kemudian masukkan di dalam kantong plastik, kemudian apakah ini dibutuhkan oksigen, suhu dan kelembapan relatifnya itu juga harus disesuaikan optimal supaya biji yang kita simpan itu benar-benar nantinya setelah kita butuhkan itu bisa ditanam kembali sehingga tidak mengganggu daya kecambahnya, dan itu tumbuh, hidup, dan sampai bisa kita panen tentunya yang kita harapkan seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada beberapa sebab ya terjadinya dormansi, misalnya terjadi permeabilitas kulit biji ya, kebutuhan suhu, kebutuhan cahaya, dan adanya zat-zat penghambat, itu semua akan membuat biji itu dorman untuk sementara. Begitu persyaratan dormansi itu jadi terpenuhi, maka dia akan mulai berkecambah. Ada beberapa zat penghambat yang biasanya kita temukan, misalnya ya larutan bernilai osmotik tinggi, misalnya larutan garam ya, NaCl atau garam ya, kan biasa kita gunakan untuk mengawetkan makanan ya. Misalnya telur asin diasinkan, dia bisa awet. Kemudian bahan yang mengganggu metabolisme, misalnya sianida, biasanya asam sianida ya. Di beberapa tumbuhan juga banyak ini asam sianida. Kemudian di nitrofenol, amid ya, fluoride, hidroksilamin ya, kemudian juga herbisida 2,4-D, kemudian senyawa fenolik, kumarin, dan bahan-bahan dalam buah itu bisa terjadi menghambat atau bisa jadi menjadi faktor penghambat daripada perkecambahan ya. Oke. Nah,
Apa penyebab kegagalan germinasi? Nah, ini juga ya, ini harus menjadikan strategi kita. Misalnya terjadi kekeringan, ya jelas kalau misalnya di musim kemarau tidak ada air kita nanam, ya bisa digambarkan, bisa terbayang tidak akan terjadi germinasi atau perkecambahan. Suhu yang terlalu rendah, ya biasa kita menyimpan bahan-bahan sayuran atau bahan lain, ya kan kita simpan pada suhu yang rendah, maka aktivitas dari bahan tersebut akan minimal ya. Nah, itu juga terjadi. Kemudian terlalu banyak sinar juga tidak bagus juga ya, terlalu melimpah sinarnya. Di dalam proses perkecambahan itu perlu agak gelap ya biasanya. Nah, terlalu dalam penanaman atau tidak dalam tanaman atau biji atau bakal tunas itu tidak bisa menembus tanahnya. Terlalu dalam juga tidak bisa terjadi proses germinasi. Kemudian tanah bagian permukaan terlalu keras ya. Tidak bisa ya, hubungannya tidak bisa menembus, dan dia makanya kalau di dalam proses penanaman sebelumnya itu diadakan pengolahan tanah ya, supaya dia tanahnya gembur, ada sirkulasi udaranya ya, sehingga di dalam persyaratan tumbuh biji tanaman itu terpenuhi secara optimal sehingga bibit kita bisa tumbuh dengan baik. Nah, yang berikutnya itu bisa karena hama ataupun penyakit. Ini bisa saja terjadi ya. Kalau hama itu kan misalnya semut dan lain-lain itu bisa memakannya, ataupun insekta yang lain dimakan biji-bijian tersebut, ya sudah selesai, dia tidak akan bisa terjadi proses germinasi tersebut. Nah, oleh karena itu harus dipersiapkan beberapa hal yang bisa membantu untuk menjamin terjadinya proses germinasi. Nah, kegagalan setelah germinasi atau pertumbuhan berhenti atau mati itu juga ada beberapa faktor, misalnya drainasenya yang jelek, aerasinya. Jadi tergenang pun juga nggak bagus, ataupun jadi kering setelah dilakukan penanaman juga nggak bagus ya. Kekeringan akhirnya kelembapan tanah itu tidak mendukung untuk pertumbuhan juga bisa saja terjadi ya. pH juga tidak sesuai ya, misalnya terlalu masam, itu juga tanaman apalagi dia baru mau tumbuh itu juga tidak akan bisa berkembang dengan atau tumbuh dengan baik. Kompetisi dengan gulma dan tanaman lain, kalau kompetisinya sangat keras ya, itu sementara tanaman utamanya bisa saja dia tidak bisa tumbuh dengan optimal ya, karena kalah saing dia. Ya, jadi ya sama dengan orang makan prasmanan tentunya. Yang kita tanam atau kita jagokan orangnya kecil, krempeng dibanding dengan misalnya sebesar ya yang lain besar-besar misalnya, kalah saingan dia. Maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa, termasuk kompetisi di dalam zat haranya ya. Nanti ada kompetisi lagi sinar mataharinya, kompetisi airnya, shadingnya atau naungannya. Nah, kalau sudah tidak bisa berkompetisi ini ya ujung-ujungnya tanaman kita akan mati. Kemudian kesuburan tanah atau rendah, maaf ya. Misalnya tanah atau lahan kita marginal, itu juga harus dikasih perlakuan, apakah dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang dulu, kompos dan lain-lain yang untuk memperbaiki kesuburan struktur tanahnya ya. Kemudian tidak cukup atau tidak sesuai dengan inokulasi ya, juga bisa terjadi ya. Kemudian serangga nih ya, serangga ini jangan diambil enteng ini ya, karena bisa menghabiskan dia ya, termasuk semut di situ, itu bisa memakan biji-bijian itu, karena dia bukan butuh makan juga, itu juga harus diantisipasi, termasuk di situ penyakit. Kemudian musim yang bisa mematikan di sini ya, ekstrim, terlalu panas ataupun terlalu dingin, itu suhu, air dan lain-lain, termasuk pada ketersediaan air tentunya. Kalau suhunya terlalu panas, terjadi evaporasi yang terus menerus, ya sudah kering kerontang lah tanah itu ya. Tidak hanya tumbuhan yang kering kerontang, tetapi tanah juga bisa menjadi padang pasir kalau terlalu panas ya. Oke.
Kita lanjutkan lagi, kematian tanaman atau biji setelah tanam itu juga bisa dipengaruhi oleh hilangnya, rusaknya biji secara fisik ya, karena tadi digigit ataupun ini ya oleh predator, hama dan serangga. Ini juga harus dievaluasi dulu, dilihat dulu apakah memang bisa nggak ini, apakah banyak hamanya tidak. Nah, bisa juga terjadi karena viability-nya rendah ya tadi ya, jadi dia walaupun ditanam tetapi dia tidak bisa tumbuh lagi terus berkembang. Kemudian gagal germinasi oleh lingkungan, bisa karena suhu, air, tanah, keadaan udara ya. Ini juga seperti yang sudah digambarkan tadi ya, suhunya terlalu tinggi misalnya, airnya tidak ada, tanahnya sangat keras, keadaan udaranya tidak mendukung ya. Itu juga semua ya, terutama yang ekstrim ya, suasana iklim mikronya yang ekstrim itu membuat terjadinya kematian pada tanaman ya. Kematian biji atau bibit yang sudah tumbuh itu bisa karena apa? Bisa karena penyakit ya, ataupun karena hama, dimakan ulat misalnya. Kalau penyakit itu ya dari dalam dia terjadi, misalnya ya penyakit pada tanaman tersebut ya, banyak sekali yang bisa saja terjadi. Nah, stres lingkungan ya, stres lingkungan itu tadi yang suasana yang ekstrim, lingkungan yang ekstrim. Habis ditanam, tumbuh, kemudian sangat panas suhunya, misalnya kekeringan, tidak pernah hujan lagi, ataupun ekstrim terlalu dingin ya, juga semuanya tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Kemudian kompetisi dengan tanaman lain, jelas ya, dengan gulma tadi persaingan itu juga, ataupun terlalu padat ya kita menanam juga akan mengganggu, karena bagaimanapun dia akan berkompetisi di unsur hara, air, kemudian intensitas sinar matahari, jadi akan bersaing. Diharapkan dia mendapatkan semuanya itu secara optimal sehingga bisa tumbuh dengan baik. Kemudian manajemen penanaman atau penanaman terlalu dalam, tidak sesuai dengan ukuran biji ya, terlalu dalam dia nggak akan bisa tumbuh ya. Misalnya Panicum maximum itu 2 cm, Stilo Santes ya, Lotonis ya 3 cm misalnya, G. victi 2,5 cm misalnya. Biji lebih kecil ya harus dikurangi kedalamannya, misalnya cuma cukup dengan 1,3 cm, jangan terlalu dalam ya. Nah, ini juga menjadi strategi dan pertimbangan kita di dalam proses penanaman bibitnya atau biji. Dalam penanaman dipengaruhi oleh juga spesies ya, struktur tanah dan kelembapan itu sudah jelas ya, spesiesnya dia akan berhubungan dengan spesifikasinya, struktur tanahnya itu akan berhubungan dengan kegemburan tanah, remahnya tanah, aerasi tanah, unsur hara tanah, dan kelembapan itu kaitannya dengan air nanti. Nah, itu semuanya kita berharap kita evaluasi kalau kita menanam itu sesuai dengan spesifikasi tanaman yang kita akan tanam ya, harus kita pelajari dan kita evaluasi dulu. Nah, sekarang untuk mendukung supaya biji itu tumbuh dengan baik, kita akan lakukan perlakuan biji atau seed treatment misalnya. Bagaimana cara mematahkan dormansi biji? Misalnya kita lakukan skarifikasi atau mengurangi ketebalan kulit arinya secara fisik. Kita lakukan abrasi misalnya kalau bijinya itu besar, atau pakai bahan kimia ya. Abrasi itu bisa dilakukan dengan kertas gosok ya, amplas ya, tetapi kalau bijinya besar, tetapi kalau kecil tidak mungkin kita ini satu persatu ya. Biasanya kita menggunakan air panas juga bisa, asam basa, kuat dan lain-lain. Suhu atau panas atau dingin juga bisa kita gunakan. Kemudian juga kita bisa lakukan dengan perendaman ya, sudah barang tentu dengan air. Kemudian bisa dilakukan penyimpanan atau pemasakan embrio, karena beberapa biji itu memang butuh disimpan. Malah nggak bagus kalau begitu kita panen langsung kita tanam. Itu ada beberapa biji rumput tertentu yang tidak menginginkan hal itu, jadi memang perlu disimpan ya, atau pemasakan embrio istilahnya. Kemudian meningkatkan pertumbuhan biji, kemudian bisa juga inokulasi biji dengan rhizobium ya, supaya dia
bersinergi dengan Rhizobium untuk membantu dia proses ya. Kemudian perlindungan biji bisa linden ya, melindungi dari gangguan semut ya, supaya biji tersebut dilapisi dengan bahan kimia tertentu ya, bahan tertentu supaya semut itu tidak mau ogah misalnya dia memakan biji tersebut, karena bagaimanapun kata semut saya butuh hidup juga tapi ya jangan banyak-banyak ya nanti kita nanamnya tidak bisa. Kemudian inokulasi biji legium ya, ini juga ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan. Misalnya pilih legin yang sesuai dengan spesies legium yang akan ditanam. Nah, kemudian tidak ada insekta atau kurangi pestisida, bisa menggunakan pupuk kalsium dan fosfor, tidak terkena sinar matahari langsung ya, karena itu akan mematikan nanti yang dijadikan inokulasi. Biji inokulasi belum ditanam, simpan dalam refrigerator misalnya 4 derajat Celcius, kemudian menanam 50 kg biji legium yang diinokulasi. Misalnya ya, kita siapkan 30-50 kg kapur giling kalsium ya, kemudian 2,5 kg gom Arab atau perkat ya, yang biasa dipakai untuk bahan-bahan ini ya, inokulasi ini. Misalnya ditambah 0,5 kg inokulan, tergantung dari jumlah Rhizobium yang per gramnya, atau tergantung dari pabrikan ya, pembuat, apakah dia menyiapkan 30 gram per 8 sampai 12 kg biji ya. Kita lihat nanti di indikasi ya, misalnya di labelnya ya, bagaimana penggunaan inokulan ini ya, Rhizobium ini. Kemudian ditambah dengan 5 liter air, misalnya air plus gom biji dibasahi ya, dicampur dengan legin, baru kapur ya. Setelah itu dibuat seperti pelet atau prill. Nah itu salah satu proses yang bisa kita lakukan, kita melakukan inokulasi biji legium, dengan harapan dengan perlakuan tersebut ya, nantinya begitu ditanam ya seperti di gambar itu ya, nanti akan mendapatkan struktur tanaman yang optimal ya. Biasanya kita lihat ya, kalau sudah diinokulasi Rhizobium itu dilihat di bintil-bintil akarnya ya, dia akan bersimbiosis dengan tanaman yang bisa menangkap ini ya, menangkap nitrogen yang ada di udara. Itulah kelebihan dari legium ya. Kita berharap sedemikian supaya begitu kita tanam dia tumbuh dengan baik ya, dan akan berdampak pada efisiensi ya di dalam pemupukan nantinya. Mungkin sekian dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Anda tetap semangat, tetap sehat, termotivasi untuk memperbaiki, untuk mempelajari alam kauniyah yang sudah diberikan, sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita untuk memakmurkan penghuninya di jagat raya ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.